Iya, karena itu benar-benar harus tangan yang kecil gitu loh yang bisa. Ya kayak tangan saya nggak bisa sih mas. Nggak muat pasti. Karena itu terlalu kecil sih lubangnya. Kayak mobilnya nggak perlu digas. Kayak ya udah gitu. Ini nggak gua gas sama sekali. Tapi jalan mulu mobilnya. Tuh, naik terus. Ya. Kan nggak gua gas. Oh ini udah mentok. Kita coba kali ya. Pakai forlonya ya. Nggak becek ya sama sekali, ini kering. Ya. Kalau becek sih bete sih ya. Ini salah satunya mobil off-road yang males becek tuh ya. Oke, kembali lagi di episode 4 restorasi VX80 dan sekarang mobilnya udah kelar dari bengkel cat. Nih kita lihat aja langsung. Bumper udah kepasang, depan over fender udah kepasang, fender belakang, footstep itu udah kepasang di mobil ini. Sama bumper belakang. Baru deh kelihatan bentukan aslinya karena kemarin tuh emang cungkring banget ya kelihatannya. Sekarang mau ngapain? Sekarang ke bengkel Auto Legend, ke bengkel Yunan mau pasang snorkel. Snorkelnya udah ready, tinggal dipasang aja. Oke lah, masuk aja, kita jalan. Jadi sebenarnya mobil ini tadi pagi dibawa ke bengkel AC karena setelah dari bengkel cat pulang ke rumah itu AC-nya nggak dingin sama sekali. Ternyata memang ada kebocoran di bagian kompresor sama selangnya. Jadi yang deket bautnya itu tuh. Jadi ada seal yang bocor. Jadi freonnya keluar, olinya juga keluar situ. Dan udah dicek sebenarnya nggak ada masalah, cuman itu doang. Tapi ya udahlah sekalian diservis AC-nya karena ini dari awal bangun mobil ini AC-nya emang benar-benar nggak diservis. Evap depan dibongkar, dicek bocorannya, alhamdulillah nggak ada. Dan evapnya itu tebel banget ya, segini nih tebelnya, mungkin 10 cm kali itu tebelnya. Udah dicek, dicelupin ke air, nggak ada gelembung air, jadi artinya nggak bocor. Evap belakang juga sama, dicelupin ke air, nggak ada bocoran. Sama yang ini nih, apa sih namanya, freezer atau kulkas ini juga nggak ada kebocoran, aman. Dan kondensor juga dicek apakah ada kebocoran atau enggak, dan di flash dibersihin lah intinya di dalam kondensornya. Sama kompresor juga dicek, alhamdulillah semuanya aman. Yang diganti cuman dryer. Nah dryernya itu diganti karena dryer itu kan ibaratnya sebuah filter dari sirkulasi AC. Ya udahlah sekalian aja lah ganti, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Jadi hasilnya seperti ini. AC-nya jadi sangat dingin, bahkan tadi beberapa kali gue matiin karena udah, ini sekarang gue matiin ya karena udah dingin banget. Kacanya berembun jadinya, apalagi yang belakang tuh. Kalau misalnya AC belakang dihidupin, itu kan dia ada selangnya tuh di belakang, kayak ada pipa gitu ke atas. Nah itu berembun tuh kaca bagian kanannya, gitu sih. Dan sebenarnya ya kalau dingin tinggal dimatiin aja ya AC-nya. Karena fitur heaternya ini gue matiin karena fitur heater ini akan sangat jarang digunakan, apalagi di siang-siang yang terik gitu. Nggak mungkin dong kita panasin AC-nya. Jadi udahlah dimatiin aja, fungsinya gak guna. Dan mekanismenya itu agak ribet dan gampang rusak. Jadi ya udah, sirkulasinya itu ditutup sama Yunan, sama bengkel Auto Legend. Terus apalagi yang gue matiin tadi sama di bengkel AC fiturnya, itu fitur untuk sirkulasi AC ataupun sirkulasi udara dari luar ke dalam. Karena kita tahu ya, mobil ini kan udah umurnya udah nggak muda ya umurnya ya. Terus kalau misalnya kita berhenti di belakang truk, macet-macetan, itu suara lagi. Asapnya itu masuk ke dalam interior. Terus kalau ngelewatin kali yang
smells good, itu baunya itu akan masuk ke dalam interior. Dan baiknya ya udahlah ditutupin aja. Dan kalau misalnya ingin menghirup udara segar, tinggal buka jendela, gampang. Gitu sih, AC udah aman, PR udah nggak ada lagi dan wangi ya. Tadi benerinnya di Kartika AC di Bintaro. Oh ya, Kartika AC itu memang agak lumayan mahal untuk perbaikannya, jasanya, tapi hasilnya emang the best lah. Semuanya bersih, wangi. Bagian-bagian yang seal-seal yang apa sih namanya, yang harus diganti, misalnya udah dibungka kan udah rusak tuh sealnya, ya udah mereka ganti semuanya dan ada garansi selama 6 bulan. Makanya udahlah, nggak apa-apa lah, sedikit lebih mahal tapi hasilnya maksimal. Oke, sekarang udah sampai di bengkel Auto Legend. Nah, ini udah di prepare ya untuk dipasangnya snorkel. Ini seperti biasa ditutupin dulu, jadi mobilnya nggak baret-baret. Ya Mas ya? Iya, anti gores. Anti gores sih ini. Ini habis dipoles. Iya. Dan ini sebenarnya ada tambahan unik di mobil ini. Itu ada stiker-stiker baru tambahan. Nih kayak gini. Ditambahin. Karena stikernya itu ada yang jual sih, tapi memang jualnya bukan yang asli, yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede ada yang asli. Nih kalau misalnya tulisan turbo di sini, tuh ada asli Toyota. Nah ini stiker-stikernya. Ini bisa diorder di Tokped sih kalau nggak salah. Nih bengkel cat yang order, itu harganya cukup murah kok, nggak mahal intinya. Jadi ada yang set gitu. Ini ada di bagian interior set seperti ini, bagian mesin ada. Jadi kalau misalnya mobil habis dicat, stiker lamanya kecopot, itu bisa dibikin ulang. Dan ini detailnya lumayan loh, rapi. Tuh. Ini untuk settingan klep. Ini apa nih? Oh, ini buat aki, settingan aki, ya gitulah. Oh, ini untuk radiator. Tuh. Lengkap. Jadi yang di bagian mesin itu kalau udah nggak ada bisa digantiin. Akhirnya kelar pasang, snorkelnya udah nyambung sama air filter. Tuh. Pasang, bautnya udah kenceng semuanya, asik. Jadi kalau dari jauh, ya gelap sih ya. Lumayan lama ya Mas ya. Iya, karena itu benar-benar harus tangan yang kecil gitu loh yang bisa. Ya kayak tangan saya nggak bisa sih Mas. Nggak muat pasti. Karena itu terlalu kecil sih lubangnya.
Dan sekarang udah pas 1 bulan dari terakhir kita ngambil nih mobil dari bengkel interior ya. Jadi interior udah jadi. Apa aja yang nambah selama 1 bulan ini? Pertama, di bagian depan ini dudukan plat nomor udah ada sekarang, jadi udah bagus. Dan ini dudukan plat nomornya Om Yunan rapi sih bikinnya. Jadi nggak perlu ngebolongin siapa namanya bumper depan, tinggal diikat, jadi dibaut ke sasis depan, keluarnya dari kisi-kisi sini nih. Jadi ya gitu, rapi. Oke, grill udah diganti juga. Terakhir lupa ya, udah nyebutin apa belum? Grill, lampu sen udah ganti. Ini yang aslinya juga. Terus di bagian samping, di sini, ini kan ada side moldingnya seperti ini. Ini agak tricky juga bikinnya, karena umumnya yang dijual itu hanya 2 bagian sini nih, sama kiri kanan ya. 2 bagian sini, sedangkan yang bagian depan sama bagian belakang itu nggak ada yang jual. Jadi mau nggak mau harus dibikin lagi, dicat. Mirip banget sama yang ini, yang dibeli jadi. Dan bagian chrome-nya ini, itu di stiker. Jadi emang agak effort sih untuk ngerjain belt di samping ini nih. Tapi hasilnya lumayan oke dan sangat mirip seperti yang keluar dari pabrik. Apalagi ya, yang di bagian luar, oh iya, emblem udah dipasang di bagian belakang semuanya. Emblem Toyota, emblem Land Cruiser, itu dipasang. Yang VXR-nya juga, 4-wheel drive juga. Dan ini nih, stiker turbo juga udah kepasang. Dan untuk bagian belakang ini tadi yang udah kepasang semuanya. Jadi emblem, logo, side molding semuanya udah kepasang. Jadi aksesoris di bagian luar, aksesoris bukan aksesoris sih ya. Apa ya? Kayak logo lah intinya, yang perintilan kecil-kecil ini semuanya udah kepasang di mobil ini. Gitu sih. Ya bagian belakang nggak ada yang berubah sebenarnya kecuali tambahan ini. Dan yang paling banyak berubah ada di baris ketiganya. Kunci. Nah, sekarang mobil ini udah kepasang drawer dari ARB. Nah, ini dia kotak, jadi membuat mobil ini makin keren ya. Jadi kotak ini sebenarnya bisa dibanyak fungsikan lah. Selain buat nyimpen barang seperti ini, itu bisa nyimpan toolkit, ya nyimpan box-box seperti ini bisa. Buat keadaan darurat bisa. Ada 2 ya, kiri kanan seperti ini. Dan kalau misalnya kita butuhkan untuk masak atau yang lain-lain, itu bisa tinggal tarik aja atasnya. Udah taruh kompor di sini, kita bisa masak, bisa prepare buat makan ya. Selama camping gitu. Dan ini rencananya nanti mau dipasangin kompor di sini buat masak, bla 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 bla. Di sini ada kulkasnya. Kulkasnya juga ARB di sini segede. Tapi emang partsnya belum ada. Dan sebenarnya drawer ini pun juga cukup langka untuk saat ini. Jadi terakhir kemarin beli itu udah yang terakhir lah barangnya. Untung cepet ya, jadi bisa kepasang seperti ini. Dan stoknya udah agak susah sekarang. Yang merek ini ya, sebenarnya masih banyak juga merek lokal yang nggak ada brand. Persis juga seperti ini, tapi nggak tahu sih ya. ARB itu memang lebih udah oke lah untuk saat ini. Maksudnya lebih terjamin, lebih solid rasanya. Dan nanti di bagian belakang sini, di drawer ini, mau dipasangin electrical system. Jadi dipasangin seperti, apa sih namanya? Kayak baterai lithium. Terus ada power outlet di sini, ada indikator baterai di sini. Jadi fungsinya nanti kalau misalnya mobil ini dibawa jalan-jalan camping, itu ada supply listrik lah. Dan nanti di bagian aki depan juga ditambahin. Jadi akinya total ada 2. Satu aki buat electrical, satu lagi aki buat mesin. Jadi electrical yang di dalam mobil itu khusus sendiri akinya. Gitu sih. Dan kalau untuk bagian interiornya, udah pasti ini udah di full restorasi ya. Jadi tampilannya lebih fresh, lebih baru, semuanya kulit asli. Panel-panel juga udah dicat semuanya. Dan apa yang berubah di dalam interiornya? Pastinya audio. Jadi pas kemarin keluar dari bengkel interior, audionya masih kosong. Sekarang udah diisi dan udah dipasang. Pertama, head unit pakai Pioneer. Itu yang, aduh tipenya berapa lagi ini? Tipenya bisa dilihat ada di boxnya di belakang. Dia udah support Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth juga.
Jadi seperti itu head unitnya. Dan mobil ini dipasangkan total ada 6 speaker dan 1 subwoofer. Jadi kalau speaker depan itu two way. Ini ada tweeternya di bagian sini dan dibikin rapi banget. Ya OM look lah ya. Jadi nggak perlu dipasang gede di sini. Ada di bagian pilar A di sini. Di apa sih namanya ya? Di tutupan cover spion lah intinya dipasangin di sini. Dan ada speaker mid bass di bagian bawah. Ukurannya 6 inch. Seperti itu. Itu untuk speaker depan. Speaker belakang emang agak tricky juga sebenarnya speaker belakang. Speaker belakangnya ini ukurannya itu kalau misalnya kita ngikutin ukuran standar itu ukurannya 4 inch. Sedangkan 4 inch itu speaker itu sangat jarang dan susah untuk nyarinya. Akhirnya nemu juga, tapi mereknya berbeda sama speaker depan. Speaker depan kan Alpine mereknya, belakang itu mereknya Venom. Jadi kecil dan koaksial. Seperti itu di baris keduanya. Dan untuk prosesornya atau DSP-nya pakai Alpine juga, itu dia udah include amplifier atau power gitu lah. Jadi selain bisa konektivitas Bluetooth ke head unit, di DSP-nya kita juga bisa connect langsung Bluetooth. Jadi suaranya pun lebih clean juga. Subwoofernya ada 1 di bagian bawah sini, di bagian bawah jok penumpang baris pertama ya, speaker kolong gitu. Ya sebenarnya dari segi performa untuk bassnya memang nggak sebaik speaker yang box ada di belakang tuh. Nah itu kan dentumannya lebih enak. Tapi karena mobil ini mau dicari yang tampilannya standar, nggak banyak pernak-pernik speaker, ya udahlah mau nggak mau harus pakai speaker kolong seperti di bawah mobil ini. Gitu sih. Interior udah semuanya fungsinya normal ya, kayak antena nih masih keluar. Terus kulkas aman juga. Ada cool dan ada ice. Ice ini pastinya buat dinginin es kali ya. Freezer. Gitu sih. Sama apa ya? Oh, ini indikator AC untuk ngidupin belakang ada di sini. Tombolnya tinggal hidupin aja. Udah selebihnya normal dan bisa dibilang mobil ini udah 95% udah kelar. Karena masih beberapa kan. Ada minor-minor yang mau dikerjain. Ya, gitulah. Kelar juga akhirnya proyekan mobil ini ya. Total 10 bulan ngerjain mobil ini dari nol ya, dari bahan sampai bentukannya seperti ini. Dan mobil ini sebenarnya belum pernah dibawa off-road. Ya tampilannya klimis kayak ini sebenarnya sayang juga ya dibawa off-road, tapi kita akan coba kali ini. Jadi kita akan pergi ke Pagedangan. Ya kita coba lihat lah seperti apa bandingan suspensinya. Terus seperti apa travel suspensinya. Ya udah kita coba langsung aja. Oke, sekarang kita coba di sirkuit off-road Pagedangan. Ya, ini alhamdulillah jalannya nggak becek ya sama sekali. Ini kering. Ya, kalau becek sih bete sih ya. Ini salah satunya mobil off-road yang males becek tuh. Ya kita akan coba seperti apa bantingan suspensinya. Dan bantingan suspensi ini udah di set empuk banget. Jadi awalnya kan dibikin lebih keras, terus coba yang empuk banget gitu. Dan ini sekarang posisinya udah empuk banget. Jadi reboundnya tetap masih normalnya di tengah-tengah. Kompresinya yang dibikin empuk. Ini udah nyala 4-wheel drive-nya. Tadi free lock-nya pun udah dibikin lock dua-duanya, kiri kanan. Sekarang udah hidup pastinya. Untuk 4x4-nya. Dan yang sangat berbeda ya, sejak mobil ini diganti dengan final gear 488 yang gede lah ibaratnya final gearnya, itu kayak ada obstacle, ada tanjakan gitu di depan, kayak ngegasnya dikit aja. Nggak perlu digas-gas mobil nih. Nih sekarang kita lihat seperti apa travel suspensinya. Ya, bisa lihat di gambar. Udah mentok ya belakang ya. Ya tadi kita udah cek juga sebenarnya. Untuk travel suspensinya masuk banget kalau misalnya ada salah satu ban yang ketekan gitu ya. Dan memang ada sedikit kayak mud flap gitu, itu kena sama ban. Ya itu wajar ya, bannya gede banget sih mobil ini. Dan lift kitnya cuma 2 inch. Jadi kalau misalnya dinaikin 3 atau 4 itu pastinya udah aman. Bannya ban gede,
lift kitnya lebih tinggi lagi, tapi nggak enak sih sebenarnya kalau terlalu tinggi ya. Mobil nggak off-road banget, nggak dibawa off-road ya. Ini udah pas sih, tapi memang agak nyangkut sedikit ya. Tapi kembali lagi kebutuhan mobilnya ya, kalau nggak dipakai off-road banget ya buat apa juga. Ada kambingnya naik itu tebing. Ini tebing loh BTW tuh. Oh, kalau 4x4-nya aktif agak bego ya beloknya ya. Jadi gitu sih, emang 4x4 ini digunakan di saat benar-benar dibutuhkan lah. Tapi enak sih, enak ya Mas ya, bandingannya ya. Untuk off-road-an kayak gini, nggak gitu loh tiba-tiba. Asik. Coba lagi. Nah ini nih, kuku macan. Enak sih, ini mobil nggak gua gas, jalan terus tapi. Nih, sekarang kondisinya direm-rem gitu loh. Direm tapi mobilnya crawling. Tuh. Nah ini nggak digas. Tapi jalannya, apa ya, laju gitu loh. Laju. Ngebut gitu jalannya. Ini nggak pakai 4low ya sekarang. Cuman 4H. Kayak mobilnya nggak perlu digas. Kayak ya udah gitu. Ini nggak gua gas sama sekali. Tapi jalan mulu mobilnya. Tuh, naik terus. Ya. Ya kan nggak gua gas. Oh ini udah mentok. Kita coba kali ya. Pakai 4low-nya ya. Kenalin dulu kan? Oh iya, sorry. Oke. Itu enaknya ya, mobil yang masih pakai tuas kayak gini kayak. Jadi pas didorong itu kayak kena limited. Nah, itu udah masuk pasti. Ini nggak usah kita gas. Nah, jalan kan? Yoi. Nggak usah digas. Nah, ini pastinya ya, kalau misalnya ada obstacle kayak gini, kita pakai 4low, mobil yang nggak perlu digas, jadi suspensi itu masih aman. Jadi dia geraknya pelan aja. Nih, kita coba ke tanjakan dia kira-kira bisa ya. Tanpa digas. Nih, dari stop, jalan. Apakah bisa? Mestinya sih bisa ya. Kagak bisa. Harus dibantu gas dikit. Ya oke lah tapi. Dan ini berfungsi kalau misalnya 4low-nya kita aktifin di turunan off-road gitu yang panjang. Jadi dia ada sedikit engine brake-nya karena gearnya gede banget. Jadi ada stop gitulah, dia memelan sendiri tanpa kita injek rem. Oke, nice. Macan ya? Aman, bannya berapa ukurannya?
Oke, akhirnya udah kita coba semuanya, fitur-fitur off-roadnya, upgrade dari suspensi. Ternyata untuk off-road yang ini hitungannya ringan ya masih ya. Itu udah sangat mumpuni, ringan ke menengah lah, nggak begitu berat juga. Dan mobil ini sangat mumpuni ya, karena kayak kakinya juga ada support sebenarnya ya. Tapi memang ada kekurangan sebenarnya dari tadi kita ngetes. Itu karena mobil ini nggak ada lokernya, bawaan standarnya pun juga nggak ada loker. Jadi memang ketika satu ban hilang traksi, ya udah agak susah. Tapi yang gue happy, travel suspensinya enak. Itu ngelewatin kayak gundukan yang tinggi, dia nggak mentok. Oke lah. Benar mobil ini akhirnya ya udah 10 bulan kelar juga, eksterior interior kayak kaki, mesin, apalagi ya semua electrical udah kelar semua. Jadi mobil ini nanti di episode selanjutnya mungkin masih agak lama ya. Itu kita akan upgrade, ada winch di sini. Nih. Tuh, udah disediakan jadi nanti ada winch di sini dan yang tadi masang-masang electrical di bagian interior dalamnya. Oke, jadi gitu aja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan sampai jumpa di video-video The Big Guys lainnya. Bye.